Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Habib Ahmad Purba di dalam lanjutan materi administrasi server. Kali ini kita akan membahas tentang kontrol panel hosting menggunakan webmin yang akan kita install pada server Debian 9. Baiklah, sama seperti dengan video-video sebelumnya, kontrol panel webmin adalah sebuah kontrol panel yang sangat kompleks, banyak menu di dalamnya yang sangat bermanfaat di dalam manajemen hosting, termasuk web, aplikasi-aplikasi, dan lain-lain sebagainya. Kali ini kita akan membahas bagaimana tahapan pertama, yaitu menginstal webmin pada sebuah server Debian. Kali ini saya menggunakan Debian 9 yang sudah diinstal pada sebuah VirtualBox. Nah, sebelum kita memulai instalasinya, di sini adalah sebuah virtual mesin Debian 9 yang sudah saya alokasikan untuk webmin, yang saat ini baru diinstal, dan konfigurasi yang sudah dilakukan hanya berupa konfigurasi IP address. Jadi aplikasi lain belum ada yang kita install. Selanjutnya, settingan network, karena server kita berada di virtual machine dan kliennya adalah PC host ini sendiri, maka untuk network adapter 1 menggunakan host only adapter, sementara adapter 2 di sini tidak diaktifkan. Jadi ada dua settingan address di sini. Pertama, sebelum kita menginstal webmin, terlebih dahulu saya akan install dahulu aplikasi-aplikasi utama seperti bin, kemudian PHP, web server, kemudian MySQL, dan sebagainya, yang kita install secara manual sebelum pelaksanaan atau sebelum instalasi webmin. Nah, untuk instalasi paket-paket tersebut cukup kita menggunakan host only adapter sebagai adapternya. Jadi host only adapter ini adalah adapter yang menghubungkan nanti adapter untuk server dan akan dihubungkan nanti kepada klien. Kemudian adapter 2 nanti kita gunakan, kita aktifkan saat server Debian akan mendownload atau menginstal aplikasi webmin, di mana webmin nanti akan kita download melalui internet. Jadi adapter 2 ini kita gunakan untuk koneksi ke internet. Baik, untuk tahap pertama langsung saja kita cek adapternya. Adapter pertama untuk IP server sendiri, dan adapter kedua kita aktifkan untuk koneksi ke internet. Lalu oke. Lalu kita jalankan server Debian 9 yang akan nanti kita install dengan aplikasi webmin. Sekarang kita login ke server menggunakan super user. Saya pakai root dan passwordnya juga root. Pertama di sini saya cek dulu IP address. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa server ini sudah dikonfigurasi IP address untuk IP servernya. Nah, karena tadi kita akan menggunakan adapter kedua atau ENP0S8 untuk koneksi internet, maka kita konfigurasi ulang IP address-nya dan menggunakan edit interface, perintahnya nano/etc
network interface. Lalu di sini ini adalah konfigurasi sebelumnya, itu auto npanel S3 sebagai adapter atau network untuk server. Kemudian untuk adapter kedua tadi menggunakan interface atau network np0 S8. Kemudian IPC ENP0S8. Inet ini kita buat IP-nya DHCP karena akan mendapatkan secara otomatis koneksi internet dari WiFi yang saat ini sudah aktif pada PC host saya, dimana device-nya adalah menggunakan NAT. Oke, kalau sudah kita simpan. Kemudian saya juga perlu setting hostnya. Sini kita ganti IP-nya menggunakan IP server tadi 172.16.11. Kemudian saya buat di sini domain utamanya misalnya habib.com. Kemudian hostname-nya tetap saya biarkan Debian. Lalu enter. Selanjutnya kita set juga di resolve-nya. etc resolve.com. Di sini kita buat name server, yaitu IP untuk server 172.16.11. Jadi IP server itu adalah 172.16.11. Simpan. Lalu kita restart konfigurasi network tadi agar aktif dengan menggunakan etc initd networking restart. Lalu sekarang saya cek IP address kita apakah sudah mendapatkan IP dari internet dan dari IP yang tadi kita konfigurasi untuk server. Di sini adapter kedua atau np0 S3 sudah mendapatkan IP 172.16.11. Lalu adapter ketiga np0 S8 mendapatkan IP 10.03.15 yang diperoleh dari WiFi dengan koneksi NAT. Nah, selanjutnya kita akan cek dulu ping ke internet. Kita coba menggunakan 88 tadi, coba kita tes dengan Google. Koneksi internet ini perlu kita peroleh ketika nanti akan menginstal webmin, karena sebelumnya kita harus mendownloadnya dahulu. Baik, sudah connect. Sekarang kita akan lanjutkan dengan mengedit repository. Karena tahap pertama kita akan install dahulu aplikasi-aplikasi seperti web server, Pro FTPD atau SSH dan lain sebagainya sebelum menginstal webmin. Tujuannya karena nanti aplikasi ini sangat berguna. Contohnya sebagai untuk aplikasi SSH atau OpenSSH server nanti kita gunakan untuk meremote server dari klien. Kemudian Pro FTPD nanti mungkin kita gunakan untuk mengupload aplikasi CMS seperti WordPress atau Joomla ke dalam server dan sebagainya. Oke, kita rubah dahulu repositorinya. Kita tambahkan di sini saya tambahkan repositori dari menggunakan dpd dulu. Jadi pertama kita masukkan dulu dpd satunya Debian 910 dpd1. Lalu kita
aktifkan dengan apt cd-rom add, lalu enter. Kita lanjutkan dengan penambahan untuk dpd2, lalu kita gunakan perintah yang sama tadi, apt cd-rom add, lalu enter. Sudah terbaca dpd binary 2 nya, lalu kita masukkan lagi dpd3, lalu ulangi lagi perintahnya tadi, apt cd-rom add, lalu enter, dan pastikan sudah di mount ke dpd3. Sekarang kita cek dan menggunakan, kita cek ke apt update. Nah, di sini pada proses apt update masih aktif ini alamat repositori dari Debian org. Nanti kita nonaktifkan dahulu agar nanti untuk aplikasi-aplikasi yang akan kita install nanti hanya melalui dpd saja. Caranya kita buka filenya di etc apt source.list. Nah, di sini tadi dpd yang kita masukkan ada 3 sudah terbaca di sini. Kemudian alamat repository melalui Debian org sini kita nonaktifkan saja dengan memberikan tanda pagar di depan, sehingga nanti untuk aplikasi kita hanya menggunakan dpd. Lalu kita simpan, Ctrl X, yes, enter. Lalu kita apt upgrade. Oke, saya hapus layar. Nah, sekarang kita install aplikasi tadi yang kita perlukan. Pertama, kita install dahulu ProFTPD. apt install ProFTPD basic saja. Itu aplikasi nanti yang untuk FTP. Kita ketahui FTP itu nanti sangat berguna ketika nanti kita akan mengupload file dari klien ke server seperti file CMS, WordPress atau Joomla dan sebagainya yang akan kita gunakan nanti untuk membangun virtual server. Oke, install, enter. Lalu kita di sini minta masukkan dpd2, lalu enter. Ya, sudah selesai. Bisa kita cek dengan dpkg -l ProFTPD basic. Sini sudah terinstall versi 1.3. Aplikasi pertama sudah, selanjutnya kita aplikasi kedua yaitu apt install open ssh server, yaitu aplikasi nanti yang kita gunakan untuk meremote server. Kita nanti meremote server menggunakan putih. Kita perlu meremote server menggunakan putih karena ada perlu mengcopy file dari klien, sehingga ada script kita jalankan nanti dari klien, sehingga kita tinggal mengkopinya saja dari klien, tidak perlu lagi mengetik secara manual dari server. Maka akan sangat bermanfaat menggunakan remote client nanti. apt install OpenSH server, enter. Kita yes kan, lalu minta dpd1, lalu enter. Oke, kita cek dpkg sudah selesai tadi diinstal. dpkg -l open
SSH server. Sudah terinstall. Lalu kita install sekaligus saja Apache 2 untuk web servernya. Selanjutnya PHP, lalu MySQL server. Untuk databasenya nanti untuk webmin sebenarnya selain MySQL server, database nanti menggunakan MariaDB. Tapi di sini MariaDB sudah nanti berjalan di webmin sendiri, maka di sini kita install MySQL server. Lalu nanti kita coba install juga PHP MyAdmin. Walaupun nanti dengan menggunakan webmin juga bisa membuka atau membuat database. Jadi PHP MyAdmin ini adalah aplikasi untuk membuat database menggunakan mode grafis. Artinya menggunakan mode grafis dalam pembuatan database. Oke, kita install, enter. Lalu kita tekan Y. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, satu lagi nanti setelah selesai ini kita install, maka berikutnya akan kita install bin, yaitu bin 9, yaitu aplikasi untuk DNS server. Kita perlu aplikasi DNS server agar nanti dalam pembuatan virtual server kita atau pembuatan domain nanti dengan memanfaatkan atau menjalankan aplikasi bin. Jadi tadi yang kita install ini PHP untuk programnya, MySQL tadi untuk database-nya, Apache tadi untuk web server, dan PHP MyAdmin adalah aplikasi untuk menjalankan MySQL atau pembuatan database secara grafis, nanti menggunakan web page. Sebenarnya nanti kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi ini ketika webmin sudah berjalan. Jadi salah satu kelebihan dari webmin ini adalah kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi dari webmin itu sendiri. Namun nanti mungkin lebih praktis bagi menurut saya pribadi menginstal secara manual dari server sendiri. Kenapa? Karena ketika nanti menginstal aplikasi menggunakan webmin, mungkin kelebihannya dia lebih ini ya, karena dia berbasis grafis, berbasis GUI. Namun nanti kekurangannya adalah dalam hal ketika dia membutuhkan repositori dari DPD. Oke, di sini ada permintaan DPD 2, kita masukkan. Nah, di sini konfigurasi database untuk PHP MyAdmin kita buatkan saja default dahulu. Artinya usernya PHP MyAdmin. Maka kita masukkan di sini password untuk usernya. Saya buat aja, passwordnya adalah root. Kemudian kita ulangi. Kemudian web servernya Apache 2. Perlu juga saya jelaskan di sini mengapa saya install dahulu aplikasi-aplikasi ini sebelum menginstal webmin. Karena nanti ketika kita menginstal webmin dahulu, maka nanti akan kesulitan ketika terjadi error-error yang disebabkan oleh aplikasi-aplikasi yang bersifat dependensi, artinya ada keterkaitan dengan aplikasi lainnya. Sekarang sudah selesai diinstal, kita cek dahulu dengan dpkg -l untuk aplikasi yang kita install tadi, yaitu PHP, kemudian Apache 2,
lalu MySQL server, lalu PHP my admin. Nah, di sini keempat aplikasi tadi sudah berjalan, sudah terinstall dengan versinya sudah ditampilkan di layar kita. Oke, kita hapus layarnya. Berikut aplikasi yang akan kita install adalah bin 9 untuk DNS server. Lalu yes, kita masukkan di PD1. Enter. Nah, untuk bin 9 itu adalah aplikasi untuk layanan DNS. Ini permintaan di PD2, kita kasihkan dahulu di PD2 nya. Saya ulangi tadi, aplikasi layanan DNS server, nanti pengujiannya nanti salah satu kita menggunakan perintah nslookup. Maka untuk nslookup ini baru bisa jalan dengan menginstal aplikasi DNS util. Coba kita cek dulu nslookup apakah sudah diterima, sudah bisa dibaca perintah nslookup. Kita arahkan ke IP server kita. Jika tidak terbaca, artinya bus not lookup, command not found, artinya perintah ini belum dikenali. Maka agar bisa dikenali, kita harus install DNS util. Lalu setelah kita enter, maka dia minta di PD1 karena aplikasinya berada di PD1. Enter. Oke, lalu kita cek nslookup tadi sudah dipahami perintahnya. Oke, sudah. Artinya perintah nslookup sudah bisa dibaca oleh Debian. Sekarang kita cek aplikasi bin 9 tadi apakah sudah berhasil diinstal dengan dpkg-l bin 9. Oke, di sini versinya 19.10.3 sudah terbaca. Oke. Sekarang kita hapus layar. Oke, aplikasi sudah selesai kita jalankan. Maka selanjutnya kita akan menginstal webmin. Di mana webmin ini akan kita install melalui internet. Tadi kita sudah setting pada repository bahwa koneksi kita nanti tadi adalah menggunakan adapter kedua atau interface kedua, sehingga kita cek kembali apakah masih bisa connect ke internet, contohnya Google.com. Oke, masih connect. Nah, jika sudah connect, lalu kita lakukan perubahan kembali di dalam repository. Tapi sebelumnya kita buka dahulu dari klien, yaitu alamat websitenya webmin.net, karena nanti ada file-file yang akan kita lihat itu di bagian download. Dan nanti kita menginstalnya menggunakan Debian, maka kita klik installing on Debian. Maka nanti ada script yang kita copy. Pertama adalah kita menggunakan apt ya, apt repository. Maka nanti kita harus memasukkan alamat ini ke dalam repository. Oke. Sekarang agar lebih mudah memindahkan script ini, maka saya menggunakan putih agar mudah nanti untuk mengcopy pastenya.
Saya buka Putih. Ini aplikasi Putih. Putih ini bisa Anda download dari Google. Lihat saja dari Google, bisa dicari aplikasi Putih, itu dapat di-download di putih.org. Oke, saya jalankan Putih. Karena tadi SSH servernya tidak kita konfigurasi, berarti konfigurasinya masih berupa konfigurasi standar. Jadi 172.16.11. Oh, maaf, di sini karena Putih belum kita konfigurasi, maka user yang bisa dipakai adalah user Debian yang memiliki hak akses terbatas. Untuk itu kita harus konfigurasi dahulu di Debian agar bisa login menggunakan user root dari Putih. Oke, sekarang kita lakukan konfigurasi pada file etc ssh shd config, yang merupakan tempat konfigurasi SSH menggunakan OpenSSH server. Lalu agar bisa login menggunakan user root, jadi kalau belum ada konfigurasinya, maka yang bisa login hanya menggunakan user biasa atau user Debian. Maka kita lakukan konfigurasi di sini agar bisa login menggunakan user root. Maka di sini kita hapus tanda pagarnya, lalu permit root login ini kita hilangkan prohibit password, lalu kita ganti menjadi yes, lalu kita simpan, Ctrl X, lalu enter. Agar aktif maka kita restart etc initd ssh restart. Nah, jika sudah berhasil, sekarang kita cek menggunakan Putih tadi, portnya belum kita rubah, lalu kita klik open. Sini kita yes, maka login sebagai root. Passwordnya juga untuk server kita menggunakan password root. Nah, sini sudah berhasil login. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi server menggunakan Putih. Kita sekarang buka dahulu repositorinya, nano etc apt source.list. Ini sudah terbuka. Lalu di sini karena kita akan mendownloadnya dari internet, maka repositori menggunakan dpd akan kita nonaktifkan dengan memberikan tanda pagar pada dpd 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan buka kembali pack webmin tadi. Di sini kita kopikan dahulu alamat untuk mendownload webmin dari alamat dari websitenya. Klik kanan, kita salin, lalu kita pastekan di Putih di file source list dengan tinggal mengklik kanan sehingga langsung tercopy paste. Jadi ini saya beri dengan nama repository untuk webmin. Selanjutnya juga kita perlu menambahkan repository untuk aplikasi-aplikasi. Kita gunakan aja repository dari beberapa penyedia dari Indonesia. Kita sebut ini misalnya repository lokal.
Nah, repository lokal ini sudah saya buatkan skripnya. Ya, saya buka dahulu. Repository ini kita buka. Ya, ini repository untuk lokal menggunakan kambing UI ACID. Ini skripnya, ini alamat repositorinya ini kita copy, lalu kita masuk ke putih tadi, lalu klik kanan, maka sudah otomatis terpaste kemari. Oke, lalu kita simpan. Yes, enter. Lalu kita tambahkan webmain PGP-nya, atau bisa kita buka lagi di alamat webmainnet. Kita bisa menambahkan script ini agar sistem di Debian mempercayai repository yang tadi kita buat di file source.list. Caranya, kita masuk dulu ke CD root. Kita sebenarnya sudah berada di CD root ini. Kita agar nanti aplikasinya nanti terdownload pada directory root. Lalu di sini kita gunakan script tadi, itu wget https download webmin.com. Artinya kita masukkan kemari agar Debian mempercayai script yang kita buatkan di source.list. Enter. Oke, sudah. Selanjutnya kita tambahkan lagi script ini. Kita salin. Lalu kita pastikan dengan klik kanan. Lalu enter. Pastikan hasilnya oke. Ya, sudah oke. Lalu bisa kita lanjutkan dengan perintah ini, yaitu https enter. Di sini ada keterangannya unable to locate packet apt transport https. Kita abaikan saja dahulu. Lanjut saja kita masuk apt update yang perintah berikutnya. Apt update. Dalam proses update ke repository ini mungkin butuh waktu yang agak lama. Dan sekarang di sini keterangannya update repository not applied. Coba kita buka lagi kembali file etc source.list. Sekarang coba kita aktifkan saja repository yang berasal dari Debian sendiri dengan menghilangkan tanda pagarnya. Lalu kita simpan. Yes, enter. Lalu kita update. Ya, di sini update for repository not applied. Coba kita buka dari Google dulu alamat-alamat repository kita.
untuk lokal kita ketikkan alamat repository lokal untuk Debian 9, misalnya ini. Ini tadi yang dari kambing UI. Ya, kita dari PLSM coba kita kopikan saja dahulu. Oh enggak, kita dari Surabaya saja. Kita salin. Lalu kita buka tadi file nano. Kita tambahi di sini. Klik kanan. Ini kita nonaktifkan dahulu biar tidak terlalu banyak. Lalu simpan. Yes. Yuk kita hapus layar dahulu. Ya, kita ulangi dulu lagi. cd root. Lalu kita gunakan perintah ini. Copy. Enter. Lalu kita lanjutkan dengan apt @jcameron isc, lalu enter, pastikan OK, lalu kita update. Lalu setelah update, lalu kita install webmin. Jadi harus tadi berurut dan tidak boleh diselingi oleh perintah yang lain, mulai dari widget http webmin jcameron isc, lalu perintah berikutnya aptk @jcameron isc seperti ini. Kita masuk dulu ini cd root widget hingga kemari, lalu apt, lalu ini, lalu update, lalu apt install webmin. Jadi berurut, tidak boleh selingi dengan perintah-perintah lain. Jadi sekarang proses instalasi webmin melalui jaringan internet. Sebenarnya bisa menginstal melalui dpd atau mendownload terlebih dahulu dari alamat websitenya. Baik, sekarang proses instalasinya sudah selesai. Dimana di sini kita dapat login menggunakan HTTPS host atau IP address dengan port 10.000. Sekarang kita coba dari klien untuk masuk ke webmin. Kita masukkan https baru IP addressnya 172.16.11, lalu titik 2, portnya standar 10.000. Nah, jika muncul seperti ini, kita klik dengan lanjutkan. Lalu di sini lanjutkan ke 172, nah, alamat IP address.
maka akan muncul login to webmin. Di sini user dan passwordnya adalah sesuai dengan user dan password untuk Debian server kita. Lalu kita login. Server saya menggunakan user root, passwordnya juga root. Jadi user webmin dan passwordnya adalah sesuai dengan user pada Debian. Kita tunggu beberapa saat untuk mereload semua sistem ataupun aplikasi yang sudah berjalan di webmin. Jadi jika ada tanda garis merah seperti ini bergerak-bergerak, itu menunjukkan terjadi proses deteksi dan loading. Nah, Anda bisa mengaktifkan notifikasi seperti ini. Jadi notifikasi di sini ada 178 paket update yang tersedia. Di sini sistem hostname-nya adalah sistem hostname yang tersimpan di file host ya. Itu yang berada di etc host yang ada di sini. Jadi banyak di sini layanan-layanan yang bisa kita lihat. Pertama kita cek di bagian server, aplikasi apa yang sudah berjalan di sini adalah aplikasi yang sudah kita install tadi sebelum proses instalasi webmin. Jadi ada Apache Web Server, DNS, MySQL Database, FTPD, dan SSH Server. Sementara aplikasi-aplikasi lain banyak bisa kita lihat dari menu Unused Module. Di sini bisa kita lihat banyak aplikasi yang bisa nanti kita install. Sebagai contoh misalnya, Anda bisa melihat aplikasi-aplikasi layanan di sini seperti DHCP server misalnya. Nah, DHCP server bisa kita install dari webmin. Jadi aplikasi-aplikasi di sini yogianya bisa diinstal dari webmin itu sendiri. Oke, demikian cara instalasi webmin pada Debian 9, di mana instalasinya kita menggunakan koneksi internet. Berikutnya nanti kita akan melakukan konfigurasi untuk manajemen server, apakah nanti dalam pembuatan domain dan sebagainya akan kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.